yang diberi oleh Allah anak harus segera sadar. Di samping itu adalah nikmat dari Allah, tapi amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dari kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita hidup di dunia memang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada bangsa manusia ini untuk melestarikan semesta. Untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, ini pelestari semesta. Melestarikan semesta ini bermacam-macam, bukan sekedar menjaga kelestarian alamnya, untuk menjaga lingkungan yang baik. Bukan itu saja, akan tapi menjaga penghuninya dari bangsa manusia, seperti menjaga kesehatan dan sebagainya. Maka urusan dunia itu juga sebetulnya ada hubungannya dengan Allah kalau sadar. Seorang yang menjadi dokter pun ada urusannya dengan Allah, seharusnya seperti itu. Seorang insinyur, ahli-ahli di dalam urusan perkebunan dan sebagainya, kemudian yang menjaga kebersihan air bagaimana dan seterusnya, udara, laut, semuanya ini adalah perlu ilmu, dan bukan ilmu agama urusannya, tapi ilmu dunia. Itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, fardu kifayah, jadi kalau orang itu mencari ilmu dunia, kalau sadar itu fardu kifayah, insya Allah benar. Menjadi seorang dokter motivasinya apa? Ini orang tua harus sadar dulu, ini mendidik anaknya. Kalau orang tuanya motivasinya salah, bagaimana akan diarahkan kepada anak motivasi yang salah tersebut? Anak kita itu harus kita cetak menjadi anak akhirat, bukan anak dunia. Yang akhirat yang panjang, tidak ada akhir daripada kehidupan akhirat. Sepanjang-panjangnya kehidupan dunia dibanding akhirat adalah tetap pendek dan pendek. Nah, semuanya ini berurusan dengan dunia. Hampir semua dari kita urusan dengan dunia, yang berdagang, yang ini, yang itu urusan dunia. Lalu bagaimana agar anak kita ini di saat berurusan dunia itu benar? Maka orang tua jangan salah di saat harus memilihkan untuk anaknya mengambil bagian menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Artinya, jangan sampai orang tua di saat menghimbau, menghantarkan anaknya dalam urusan dunia salah niat di dalam hatinya. Bukan atas dasar makna kasih sayang, akan tapi atas dasar untuk membesarkan kesombongannya, untuk menjadi orang yang paling kaya, mungkin yang paling kuat, mungkin yang paling pandai, pokoknya paling saja urusan dunia. Nah ini orang tua harus sadar. Tidak dilarang wahai hamba pilihan Allah, anak Anda untuk menjadi dokter tidak dilarang. Tidak dilarang anak Anda untuk menjadi insinyur. Hanya pertanyaannya, Anda sebagai orang tua ini, Anda menjadikan anak Anda jadi dokter itu pengen apa sih? Anda punya iman tidak dengan hari akhir? Anda punya iman atau tidak dengan surga dan neraka? Lalu Anda ingin menjadikan anak Anda insinyur, seorang dokter, seorang pengusaha, itu pengen apa? Tanyakan hati kecilmu wahai orang tua. Sebelum anak itu justru malah akan menghantarkan orang tua ke neraka jahanam. Ketahuilah anak itu, kalau dia bodoh, dia tolol, dia nggak ngerti apa-apa. Kalau dia berbuat jahat, dia paling nyuri mangga sama nyuri jemuran tetangga. Tapi kalau sudah kita didik dengan ilmu yang tinggi, kemudian dia ingin berbuat jahat, lihat apa yang dilakukan. Kejahatan yang besar, dan itu tabungan untuk orang tuanya. Bahkan mungkin bisa jadi orang tuanya ahli haji dan ahli umrah, tapi salah menghantarkan anaknya, salah memotivasi kepada anak-anaknya, sehingga motivasi kepada anaknya hanya urus akhirat. Di saat, tolong nih, di saat kita menyalahkan anak kita asal sekolah tanpa kita pikirkan bagaimana urusannya dengan Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang semacam ini, dan mungkin dia adalah seorang yang ahli ibadah, mungkin dia seorang yang sangat baik urusannya dengan Allah,
dengan manusia juga, akan tapi ternyata di saat dengan anaknya dia salah. Pastikan anak kita harus kenal sholat, bisa sholat. Pastikan anak kita harus ngerti halal haram. Memang tidak harus menjadi seorang fakih, tidak, akan tapi paling tidak urusan fardu ain dan urusan akhlak. Bagaimana seorang tua rela melepas anaknya untuk sekolah di sebuah tempat kuliah, untuk mendapatkan pendidikan tertentu, untuk mendapatkan profesi tertentu, melepaskan anaknya sekolah di sebuah tempat, apalagi seorang anak gadis, tanpa dipikirkan akibat akhlaknya seperti apa. Itu hanya orang tua yang pikirannya adalah tidak sempurna, kesadaran akan akhiratnya tidak ada, bahkan mungkin keropos imannya, sehingga kalau orang keropos imannya mungkin sekali nanti akan tertipu dengan dunia dan sebagainya. Tapi kalau imannya ada, sadar akan akhirat, dia akan mencetak anaknya, nak, aku ingin kau jadi dokter karena pahalanya gede nolong orang lain. Tapi ingat, jangan sampai kau nolong orang tapi kamu masuk neraka. Pastikan dirimu harus sudah mengerti ilmu agama. Belajar ilmu agama tidak susah. Tidak susah, apalagi hari ini sudah ada yang sekolah dicampur antara ilmu umum dan ilmu agama. Seperti adanya di pondok-pondok pesantren dan seterusnya. Ini perlu orang tua itu sadar makna ini. Memberi motivasi dari kecil tuh di situ. Bukan dilarang jadi insinyur, jadi dokter, jadi jenderal, tidak dilarang. Tapi jenderal yang bagaimana? Seorang insinyur yang seperti apa? Lah ini loh, kami ingatkan kepada para orang tua semuanya. Di mana anakmu? Di mana anakmu? Di mana anakmu? Tidak usah nengok anaknya orang lain, tidak. Anaknya orang lain, amanatnya untuk orang lain. Anak Anda itu yang di rumah Anda, yang lahir dari perut istri Anda. Anak Anda yang lahir dari perut Anda, wahai ibu. Di mana belajarnya? Dan siapa idolanya? Siapa yang dikaguminya? Orang tua terlena dari kecil, tidak pernah dikenalkan kepada ulama, tidak pernah ditanamkan kecintaan kepada ulama. Bagaimana mereka bisa mengikuti ulama? Terlena, ini orang tua akan diseret ke neraka nanti. Akan diseret ke neraka. Jadi kalau orang tuanya tidak sadar akan surga, tidak takut kepada neraka, imannya kropos, memotivasi anak untuk sukses, itu hanya sukses di dunia. Kalau urusannya kaya, untuk mencetak korun-korun baru itu. Sehingga kaya raya, mungkin tidak bayar zakat, mungkin tidak peduli bisnis halal haram, Masya Allah. Semua itu tabungan untuk siapa? Tabungan untuk bapak ibunya, yang salah dalam mengarahkan putra-putrinya. Ini perlu sekali kita menghadirkan renungan semacam ini. Dan harus kita harus insaf, sepahit apapun. Dan kami sadar ini adalah berat untuk sebagian orang, bahkan mungkin cambuk bagi sebagian orang yang terlena membiarkan anaknya sekolah asal saja, memilih-milih sendiri, pergi sendiri, nggak tahu apa yang terjadi di sana. Masya Allah, alangkah banyaknya kehinaan terjadi karena orang tuanya salah, berzinaan, minuman keras, tidak sholat, segala macam. Itu sebetulnya orang tua tidak menghargai anaknya. Orang tua tidak menghargai anaknya. Kalau ada orang mau dagang saja, mau jualan di sebuah tempat, dia tidak akan mau jualan kecuali sudah survei dulu, menyewa toko. Dia akan lihat toko ini strategis enggak, bakal ramai enggak. Toko di kampung pinggir hutan untuk jualan, yang beli siapa? Monyet tidak akan beli. Akan tapi kalau ingin beli, ingin jualan, akan nyewa toko, ya toko yang kiranya ramai. Bukan sekedar rame aman. Kalau rame nggak aman, nanti jualan besok habis barangnya. Survei sekali, 2 kali, 3 kali bahkan, lihat teman-temannya yang ahli, dia dilihat gimana strategis enggak. Minta pendapat sama orang lain. Urusan jualan baju, tanyakan kepada yang biasa bisnis, apakah kalau orang menyewa toko untuk jualan atau nyewa kantor untuk bisnisnya langsung pejam mata gitu? Enggak, lihat browsing di internet, lihat strategis tempatnya, dari ini jauh mana, dari bandara berapa, oh dilihat aman atau tidak, dengan kantor polisi jauh atau tidak, kalau dekat Masya Allah mudah ini. Wah, pikirkan begitu semuanya, karena dia cerdas urusan bisnis. Tapi tanyakan kepada dirimu sendiri, hei hamba Allah, hamba terpilih oleh Allah, hamba yang dipilih oleh Allah. Waktu anak anda kuliah di Jogja, di Bandung, apakah anda pernah survei kos-kosannya kayak apa?
Atau Anda biarkan begitu saja? Insyab, hei hamba Allah, sebelum kita masuk ke liang lahat, sebelum ajal tiba, sebelum kita kembali kepada Allah, jangan sampai anak kita melakukan dosa, semuanya akan mengalir kepada kita. Tanyakan diri Anda sendiri. Ini urusan pribadi antara aku dengan Allah. Sudah, tidak usah ngurus orang lain dulu. Aku, anakmu ada di mana? Kita pun juga rindu mencetak pakar-pakar urusan dunia, pakar medis, pakar ekonomi. Kita ingin mencetak itu semuanya, tapi yang ahli sujud, yang lesannya selalu berzikir, yang tampak takut kepada Allah sehingga dia tidak akan mengambil riba, tidak akan bisnis yang haram, tidak ada jualan yang tidak akan melakukan satu transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita rindu seperti itu. Cuman ternyata kuncinya bukan di anak ini. Anak itu namanya anak, ngikut. Bagaimana yang diperdengarkan oleh orang tuanya ke telinganya. Kuncinya di orang tua. Anda sebagai orang tua, bagaimana Anda dengan anak Anda? Kalau Anda dari kecil tidak pernah memperdengarkan kemuliaan akhirat, jaya di akhirat, maka anak Anda akan mendengar kejayaan dunia. Dari orang yang ada di kiri kanannya, dari kawan-kawannya. Makanya kita terus motivasi anak-anak kita dari kecil. Kamu pengen jadi apa, nak? Jadi dokter? Oke, dokter begini. Jadi insinyur? Terus diberi pengarahan. Di samping pengarahan dari kita, kita harus pikirkan apa yang harus diambil terlebih dahulu dari ilmu-ilmu, yaitu ilmu agama. Kenalkan kepada Allah. Untuk bisa mengenal ilmu agama bagaimana? Kenalkan ulama. Kita bisa tes kok. Para orang tua ini langsung anaknya dipegang, tanya, idolamu siapa sih, nak? Kekagumanmu siapa sih, nak? Mungkin ada tiba-tiba ibunya itu adalah jago haji, jago umrah, masya Allah, tahajudnya nggak putus. Anaknya ditanya siapa? Nak, idolamu siapa, nak? Nyebut pemain bola. Pemain bola yang nggak pernah sholat. Pemain musik yang tidak pernah sholat. Tokoh pemikir, tokoh ilmuwan yang nggak pernah sholat. Loh, ini dari mana ini kok nyambungnya kok begini? Ini bersih dari orang tuanya salah mengarahkan. Suatu ketika, apa yang ada di benak kita, ada di sebuah bis. Kita naik di bis, ada seorang anak gadis, anak kecil, masih umur 7 tahun begitu. Ibunya pakai kerudung bagus begitu. Pakai kerudung, ibunya pakai kerudung bagus, pakai bis. Bisnya kebetulan adalah agak sebelah kita, agak ke depan begitu. Tiba-tiba sang anak itu masih kecil tuh, nyanyi, anak kecil, nyanyi lagu yang nggak pantas. Berdiri nyanyi begini. Apa yang kebayang bagi orang yang melihat dia? Pasti udah dengar dari ibunya. Itu ibunya di rumah begitu. Ibunya sudah sering muter lagu-lagu begitu di rumahnya. Jadi anak itu ngikut. Kan Nabi yang menyebutkan kullu maulidin yuladu alal fitrati, bersih anak kita itu. Tinggal bapak ibunya yang mencoret hitam, putih, merah, kuning, hijau. Dicat apa anak itu? Jadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, orang tua. Menjadikan Korun, cinta jadi Korun, jadi Fir'aun, orang tua. Sedikit kenceng malam ini. Karena banyak keterlenaan orang tua urusan anak. Sengsara panjang nanti di akhirat. Kalau tidak benar kita mendidik anak-anak kita.